Selamat malam saudara sekalian, terima kasih ya saudara sekalian sudah hadir di tengah ya dunia yang sibuk, perjuangan hidup yang berat. Saudara masih rindu mencari firman Tuhan. Saya sangat bersyukur ya. Dan semoga seperti yang Tuhan janjikan, setiap orang yang rindu mencari aku akan menemukan aku. Semoga ya pelajaran setiap kita belajar Alkitab akan menjadi berkat. Baik, hari ini kita akan belajar sebuah perumpamaan Yesus dari Matius 13 ayat 44 dengan judul Harta Terpendam. Ya. Baik, saya akan share screen dan oke. Baik, boleh saya dijadikan co-host? Oh, ada ya, udah bisa ya. Ops, saya harus jadi co-host dulu nih, baru bisa share screen. Oh, kenapa Pak Buban? Saya harus jadi co-host supaya saya bisa share screen. Oh, sebentar, maaf ya. Enggak, bisa langsung? Bisa langsung? Ya, silakan. Oh, disabled. Semua belum bisa. partisipan. Oh, kenapa ya? Semua partisipan boleh ini. Harusnya. Host disable participant screen sharing. Oh, mungkin masih disable. Sebentar. Coba saya jadikan co-host ya. Oke. Sudah Iya, bisa? sudah bisa. Baik. Ya. Iya. Ya, sebenarnya. Sudah mulai rekaman ya. Oke. Baik. Selamat malam. Kita akan belajar. Sekarang ini adalah pelajaran sebuah perumpamaan Yesus, yaitu ya harta yang terpendam. Oke. Ya, saya kira sudah tampil. Mari kita belajar ya. Saya akan menggunakan setengah jam untuk belajar ini. Ini adalah pelajaran yang hanya satu ayat, tetapi maknanya penting bagi kehidupan kita. Itu sebabnya saudara boleh perhatikan baik-baik, dan kalau mau catat, boleh dicatat dan ajukan pertanyaan atau tambahan buat diskusi. Baik, judul pelajaran kita adalah harta terpendam. Nah, di minggu lalu, 2 minggu lalu kita sudah belajar buku apakah benar Alkitab itu firman Allah, dan kita sudah belajar memang buku ini adalah buku yang luar biasa penting sekali ya. Misalnya kita ingat 2 Timotius 3 ayat 16, Paulus memberitahukan bahwa Alkitablah satu-satunya buku yang bisa mengubah tabiat, bukan? Ya, sebab Paulus katakan bahwa Alkitab berguna untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dan 2 minggu lalu kita sudah belajar bahwa saya tertarik dengan sebuah caption di Facebook yang menuliskan memberi gambar orang di penjara lagi Alkitab. Dan kita tahu bahwa di penjara semua orang diwajibkan untuk baca kitab suci, belajar firman Tuhan. Tetapi menarik gambar ini di tulisan adalah bahwa Alkitab ya diwajibkan di penjara, tetapi tidak disuruh dipelajari di sekolah, tidak diwajibkan di sekolah. Seandainya anak-anak kita belajar Alkitab sejak awal, tidak ada yang akan masuk penjara. Jadi Alkitab adalah buku yang penting, buku yang bisa mengubah kehidupan. Tetapi hari ini kita mengajukan satu pertanyaan penting, yaitu mengapa kalau Alkitab itu buku yang bisa mengubah tabiat, mengapa ada yang membaca Alkitab namun hidupnya tidak diubahkan? Ya, kenapa ada yang berubah, ada yang tidak? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, Yesus memberikan sebuah perumpamaan dengan hanya satu ayat.
Perumpamaan itu terdapat di dalam Matius 13 ayat 44. Ya. Apa bunyinya perumpamaan ini? Yesus mengajar, hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Sebuah perumpamaan yang sederhana bukan, tetapi mempunyai makna yang dalam. Nah, malam ini kita arti kata-kata dalam perumpamaan ini ya. Baik, kita akan belajar. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan Yesus kata ladang. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan harta terpendam. Dan yang ketiga, mengapa disebut terpendam dan mengapa harus ditemukan orang. Yang keempat, apa artinya menjual dan membeli. Dan yang kelima, dengan sukacita. Nah, bila mana kita mengerti kata-kata ini, maka kita mengerti apa yang Yesus maksudkan. Itulah hebatnya mengajar dalam perumpamaan. Dalam waktu yang singkat, kalimat yang sedikit, arti yang dalam telah disampaikan. Luar biasa Yesus dalam mengajar. Mari kita belajar faktor simbol yang di mana harta itu ditemukan. Apa artinya ladang, saudara sekalian? Ya, buku yang paling banyak harta rohani itu buku apa? Ya, di dalam Amsal 3 ayat 1, 8, 14, 17, firman Tuhan bilang begini. Ya, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, biarlah hatimu memelihara perintahku, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Jadi firman Tuhan katakan, kalau engkau belajar pelajaranku, ajaranku, maka tubuhmu akan sembuh, tulangmu akan segar, keuntungannya melebihi keuntungan perak, hasilnya melebihi hasil emas. Jalan hidupnya akan penuh bahagia, jalannya penuh dengan damai sejahtera. Jadi kalau begitu, saudara lihat, buku bila mana kita pelajari ini baik-baik, kita akan mendapatkan banyak sekali berkat. Jadi kalau begitu, buku apa yang bisa memberikan banyak berkat? Buku itu diberi petunjuk dalam Alkitab ya. Yohanes 5 ayat 39, Yesus berkata, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Jadi di samping tadi berkat-berkat yang sifatnya duniawi, bahagia, ya, makmur, panjang umur, badannya sehat, Yesus juga katakan kalau kamu mempelajari kitab suci, kamu bisa dapat hidup yang kekal. Kalau begitu, ladang yang dimaksud, di mana kita kalau gali bisa dapat harta itu, apa itu yang dimaksud? Yang dimaksud adalah Alkitab. Jadi Yesus sedang mengatakan, buku apa yang banyak harta rohaninya? Jawabannya adalah Alkitab, buku yang tidak ada duanya. Kalau saudara pelajari, saudara dapat berkat, keluarga dapat berkat. Badan saudara diberkati, diberkati, fisik diberkati, pikiran diberkati. Dalam masa tetangga kita akan berbahagia dunia akhirat. Jadi yang dimaksud oleh Yesus dengan ladang adalah Alkitab. Ya, baik. Sekarang kita lihat yang hal kerajaan surga seumpama harta yang terpendam di ladang. Sekarang kita mau belajar apa sih harta yang terpendam di dalam Alkitab. Yohanes 5, 39 dan 40, Yesus berkata, kamu menyelidiki kitab-kitab suci,
Sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi saudara sekalian, Alkitab adalah buku yang penting. Dan di dalam Alkitab terdapat sebuah kekayaan besar, yaitu apa? Yesus Kristus. Jadi kalau kita hanya baca Alkitab, kita tidak bertemu dengan Yesus, kita belum menemukan harta itu. Jadi yang dimaksud dengan harta terpendam di dalam Alkitab atau di ladang itu adalah siapa? Yesus Kristus. Kita bukan hanya tahu Alkitab, tetapi kita kenal kepada tokoh utama di Alkitab, yaitu Yesus Kristus. Paulus di dalam Kolose 2 ayat 3 katakan, di dalam Kristus terdapat semua kekayaan dan hikmat. Saudara sekalian, kalau dengan kata lain Paulus bilang, kalau kamu kenal Kristus, kamu dapatkan Kristus, kamu dapatkan semuanya. Yang baik yang di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Jadi dengan perkataan lain kita bisa simpulkan begini. Belajar Alkitab, belajar apa ajaran Alkitab itu kalah penting dengan siapa tokoh utama di dalam Alkitab, ya. Jadi mengenal Yesus Kristus adalah harta yang terpendam itu. Jadi saudara sekalian, kita harus baca Alkitab sampai kita merasa jatuh cinta kepada Yesus Kristus. Itulah yang Yesus maksudkan. Banyak orang Kristen hanya beragama, hanya baca Alkitab di permukaan. Mereka tidak mengenal tokoh utama di dalam Alkitab. Baik, sekarang kita akan belajar simbol atau kata yang ketiga. Mengapa dikatakan terpendam dan harus ditemukan orang? Kenapa Yesus Kristus itu terpendam? Kenapa kebenaran-kebenaran Alkitab itu dikatakan terpendam? Bukankah Tuhan ingin kita menemukannya? Nah, saudara sekalian, inilah alasan yang saya bisa berikan kepada saudara sekalian. Paulus memberikan alasan yang pertama, kenapa Alkitab itu disebut terpendam. Kekayaan Yesus Kristus itu terpendam. Alasan pertama diberikan oleh Paulus dalam 1 Korintus 2 ayat 14 dikatakan, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi mengapa orang tidak bisa mengenal Yesus, menemukan makna rohani yang dalam dari Alkitab? Karena manusia sering melihatnya secara jasmani, tidak menghargainya secara rohani. Itu sebabnya, saudara sekalian, itu sebabnya. Setiap kita membuka Alkitab, sebaiknya kita berdoa. Sebab ini buku rohani, tidak bisa kita pelajari hanya dengan kecerdasan intelektual biasa. Kita perlu pertolongan Roh Kudus. Baik. Kemudian, alasan yang lain adalah kenapa? Karena mengandalkan kepintaran sendiri. Mari kita lihat yang Yesus katakan dalam Matius 11 ayat 25. Waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Kenapa kekayaan Alkitab disebut terpendam? Karena kita mengandalkan kecerdasan manusia. Ya, itu sebabnya orang yang sederhana lebih mudah, rendah hati, lebih mudah menerima kebenaran-kebenaran besar dari Alkitab. Kemudian kenapa dikatakan terpendam? Yang lain adalah alasan karena manusia sering lebih mengagumi kebesaran dunia. Ya, itu sebabnya orang tidak menghargai Alkitab. Kalau saudara pergi ke sekolah perguruan tinggi, Alkitab tidak akan menjadi syarat. Alkitab tidak akan dipelajari. Semakin tinggi orang bersekolah, semakin tidak disuruh belajar Alkitab. Karena Alkitab bukanlah sesuatu yang dianggap hebat oleh dunia. Dunia hargai.
akan kebenaran rohani. Saya baca kutip misalnya Yohanes 1 ayat 46. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ini mengenai Yesus. Yesus tinggal di Nazaret, kota yang miskin. Dan mereka merasa bahwa masa ada guru yang hebat datang dari kota yang miskin? Kemudian setelah Yesus mengajar, ya, menyembuhkan orang, orang kagum sama dia, tetapi waktu mereka menyadari dia adalah anak tukang kayu, mereka berkata begini, bukankah ia ini anak tukang kayu? Ibunya namanya Maria, saudaranya namanya Yakobus, Yusuf, Simon, Yudas. Yang menarik dalam Matius 13 ayat 57, setelah mereka melihat bahwa Yesus hanya anak seorang tukang kayu. Dikatakan dalam ayat ini, lalu mereka kecewa dan menolak dia gara-gara materi. Nah, saudara sekalian, betapa banyak ya orang di dunia ini menghargai gereja yang megah, gereja yang anggotanya banyak sekali, yang lantainya marmer mengkilap mungkin ya, yang uangnya banyak. Dan semua ini memang dikagumi oleh orang dunia, tetapi bukan begitu cara kita memahami Alkitab. Itu sebabnya Alkitab disebut harta yang terpendam. Apalagi alasannya kenapa Yesus bilang Alkitab, kebenaran Yesus Kristus adalah harta yang terpendam. Karena manusia suka mujizat, karena manusia suka kemakmuran fisik. Mari kita kutip Yohanes 6 ayat 26. Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu, perhatikan ini baik-baik, telah makan roti dan kamu kenyang, karena kamu ingin berkat. Manusia suka sekali ikut Tuhan kalau dapat berkat. Jadi itu sebabnya mereka hanya lihat roti, mau kenyang, mau punya mobil, punya hidup yang bagus. Mereka tidak merindukan Yesus Kristus. Itu sebabnya harta terpendam. Apalagi alasannya? Alkitab memberitahukan kepada kita, misalnya di dalam Ulangan 4 ayat 40, berpeganglah pada ketetapan dan perintah Tuhan, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian. Jadi kalau mau kita hidup bahagia, keluarga kita aman, anak-anak kita saleh, Yesus memberikan syaratnya kepada kita, yaitu kita harus ikut perintah Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Banyak manusia suka berkatnya, tidak suka kewajibannya. Manusia mau masuk surga, tapi nggak mau bertobat. Seringkali dalam Bible study saya diajukan pertanyaan ini. Pertanyaan paling saya sering dengar, boleh nggak kita bertobat pada akhir hidup kita, boleh bisa masuk surga nggak? Saya lebih tertarik bukan pertanyaannya, tetapi motif di balik pertanyaannya, yaitu kenapa ditanyakan ini. Orang selalu merasa bahwa kalau bisa bertobat itu last minute, di ICU lah, kalau udah tua baru bertobat. Kenapa orang selalu berpikir begitu? Karena mereka nggak suka kewajibannya. Mereka mau kalau bisa melakukan perintah Tuhan itu sebentar saja, pas mau mati aja. Begitu percaya Yesus, dapat surga. Itu sebabnya dengan cara berpikir yang demikian, Yesus mengatakan bahwa harta ini dipendam di dalam tanah. Kalau kita suka berkatnya, tidak suka menuruti hukumnya, kita Yesus mengatakan kepada kita bahwa harta kebenaran surga akan dipendam di dalam tanah. Oke. Apalagi sebabnya kenapa Yesus bilang harta ini terpendam? Karena banyak orang mau dengar, belajar yang enak, cocok sama telinganya, yang sulit-sulit, yang menegur dosa tidak dipelajari. Ya, atau hanya pelajari bagian-bagian yang enak. Hanya mau belajar Matius, Markus, Lukas, Yohanes, nggak mau belajar kitab Kejadian, kitab Ulangan. Mereka nggak mau belajar nubuatan, nggak mau belajar yang lain-lain. Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat 3 katakan, karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru menurut kehendaknya,
untuk memuaskan keinginan telinganya. Saudara sekalian, hati-hatilah. Bila mana kita hanya suka dengar yang enak-enak saja dari firman Tuhan, kita akan kehilangan banyak harta yang terpendam. Baik, kalau begitu, siapa yang akan menemukan harta ini? Yesus di dalam perumpamaan ini katakan, ya, lalu, hal kerajaan surga itu semua harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang. Apa artinya ditemukan orang? Artinya ada seorang pencari kebenaran baru bisa menemukannya, ya. Jadi pembaca Alkitab yang sepenuh hati yang bisa menemukan ini. Jadi bukan yang dengar-dengar sepintas lalu ke gereja seminggu sekali, ya. Amsal 2 ayat 4 dan 5 jelas sekali mengingatkan kita, ya. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Syaratnya apa katanya? Jika engkau mencarinya seperti mencari uang. Saudara sekalian, kalau kita tanya, apakah saudara rajin mencari uang? Saya yakin semua orang rajin mencari uang. Pergi kerja on time, pulang kerja on time. Ya, setiap hari tidur yang cukup supaya besok bisa masuk kerja lagi on time supaya dapat uang. Kita bekerja selalu rajin, ya, kerjakan setiap hari. Tetapi untuk mencari kebenaran Alkitab, apakah kita rajin mencari uang? Nah, Yesus memberitahu kepada kita syarat untuk menemukan harta terpendam di dalam Alkitab, yaitu Yesus Kristus adalah apa? Kalau kita mempelajari Alkitab sama rajinnya seperti cari uang. Baik, yang keempat kita akan belajar satu arti simbol ini, yaitu orang ini saking gembiranya dikatakan setelah menemukan harta terpendam itu, dengan sukacita pergilah ia menjual seluruh miliknya dan membeli ladang itu. Apa artinya jual milik dan beli? Ya, menjual artinya menyangkal ego. Kita dapat pelajaran ini dari Yesus dan Paulus. Dari Yesus dulu kita kutip Matius 16 ayat 24. Yesus berkata, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus apa? Menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi saudara sekalian, pengalaman kekristenan tertinggi bukan jadi misionaris, bukan saudara kasih sumbangan yang banyak, tetapi pengalaman kekristenan yang paling tinggi menurut Yesus adalah apa? Menyangkal diri. Aku, diri dalam bahasa Greka adalah ego, ya, dari kata ego lah menjadi kata bahasa Inggris. Oke. Dan Paulus menulis dalam sekali tentang ego, tentang aku ini dalam Galatia 2 ayat 20. Ayat yang terkenal dikatakan, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku yang hidup, Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, aku, kalau saudara buka Alkitab bahasa aslinya Greka, dikatakan ego. Jadi Paulus katakan ego telah disalibkan dengan Kristus. Dengan kata lain, Paulus katakan sifat manusia lama saya matikan bersama Yesus Kristus. Sekarang kalau saya masih hidup, yang hidup adalah pikiran Kristus yang hidup di dalam saya. Jadi menjual itu apa? Melepaskan ego, melepaskan kecintaan terhadap diri, atau dalam bahasa yang lebih sederhana, melepaskan dosa, melepaskan sifat lama kita, dan mendapatkan Yesus. Jadi jual itu artinya lepaskan, beli, tukar dengan Yesus Kristus. Nah, saudara sekalian, bukankah ini terdengar seperti sulit, bukan? Banyak kita kalau ditanya, percaya Yesus? Percaya. Tetapi apakah kita sudah tinggalkan dosa-dosa kebiasaan kita? Oh, jawabannya sulit. Bertahun-tahun kita selalu bergumul. Kenapa kita selalu bergumul? Karena kita tidak rela jual dan tukar. Kita hanya mau beli, tapi nggak mau jual. Baik. Simbol yang kelima. Yesus menggunakan kata
Orang ini setelah menemukan harta di ladang, dengan sukacita dia menjualnya. Dengan sukacita. Apa artinya? Sukacita itu artinya menemukan motif baru, ya, motif baru. Nah, di dalam 1 Yohanes, Yohanes menulis bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jadi motif orang Kristen yang sejati adalah apa? Penurutan oleh kasih, bukan karena takut hukuman, bukan karena kebiasaan, bukan karena budaya, bukan karena dorongan orang lain, tetapi motif kasih, cinta, jatuh cinta. Jadi saudara sekalian, apa yang Yesus maksud dengan sukacita? Orang kalau menemukan, membaca Alkitab dengan rajin, lalu dia berkenalan dengan Yesus Kristus, maka dia akan merasa berdosa. Lalu dia rela lepas dosanya, bergaul dengan Yesus. Dan semuanya dilakukan dengan motif kasih, bukan terpaksa. Baik. Inilah pengajaran Yesus, perumpamaan harta terpendam. Jadi kita ambil kesimpulan, saudara sekalian, di dalam pelajaran ini, Yesus memberitahukan kepada kita 3 syarat supaya Alkitab bisa mengubah hidup seseorang. Ya, kita tadi mengajukan pertanyaan di awal, kalau Alkitab buku yang baik, mengapa ada yang hidupnya berubah? Mengapa ada yang hidupnya tidak diubahkan? Maka kita ambil kesimpulan, Yesus memberikan perumpamaan ini, dia berikan 3 syarat supaya Alkitab itu mengubah hidup. Yang pertama adalah menemukan harta terpendam. Yang kedua, mau menjual harta dan membeli ladang tersebut dan dilakukan dengan sukacita. Yang artinya adalah mengenal Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab, kemudian rela meninggalkan dosa dan sifat lama kita, dan yang terakhir, kita melakukannya dengan motif yang baru, dengan kasih. Bukan karena terpaksa atau takut. Baik, saudara sekalian, sebagai penutup, saya ingin berikan ilustrasi rumah saya yang pertama. Dulu waktu saya baru menikah, saya belum punya rumah. Saya menumpang di tanah dari paman saya. Dan setelah kira-kira 3 tahun, kami rindu punya rumah. Lalu saya sama istri saya bercita-cita untuk membeli sebuah ruko. Kita menemukan sebuah ruko yang bagus untuk jadikan rumah tinggal, bisa sambil berusaha. Tetapi saya tidak punya uang cukup. Waktu saya tanya ruko harganya berapa, wah beberapa ratus juta. Enggak cukup uang saya. Lalu saya tanya sama paman saya, bagaimana caranya supaya saya bisa dapatkan ruko? Dia bilang, oh kamu harus bayar DP, kalau kurang pinjam saja sama bank. Waduh, DP-nya berapa? Wah, harus bayar 30%. Lalu saya runding dengan istri saya, harus bayar DP-nya 30%. Lalu kita hitung-hitung, wah, untuk bayar DP-nya saja juga kita tidak punya. Maka saya dengan istri saya, bahasa Sundanya bilang, kurah korek. Laci kita buka, semua tabungan kita buka. Waktu kami menikah, ada beberapa orang kasih perhiasan, emas, semua kami kumpulkan, dan keputusan kami semuanya akan kita jual. Padahal itu ada cincin yang istri saya suka sekali, ada emas yang kenang-kenangan dari orang yang mengasihi kami. Tetapi kita sudah berunding. Kita akan jual demi apa? Untuk mendapatkan rumah idaman kita. Kalau kami tidak rela menjual, rumah itu tidak akan pernah kami dapat. Dan akhirnya kami merelakan semua barang yang berharga lepas untuk dapatkan ruko itu. Dan puji Tuhan, akhirnya kami berhasil membeli ruko itu setelah berjual-jualan barang kesayangan kami. Saudara sekalian, dalam hal beragama, hal yang sama Tuhan tunggu dari kita, yaitu maukah saudara menemukan makna baru dalam beragama? Bila mana saudara selama ini merasakan bahwa kok beragama gitu-gitu aja, kenapa hidup saya tidak berubah, tabiat saya tidak bisa berubah juga?
Maka Yesus memberikan perumpamaan ini buat kita, buat saudara sekalian, yaitu temukan Yesus Kristus dalam Alkitab. Lepaskan hidup yang lama dan lakukan semua dengan sukarela. Maka saudara akan mempunyai pengalaman yang baru di dalam beragama. Semoga firman Tuhan ini membawa berkat bagi kita semua. Saudara sekalian, sebelum kita masuk dalam tanya jawab, mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang Maha Baik, terima kasih untuk pengajaran dari Yesus Kristus. Memberitahukan kepada kita bagaimana supaya hidup kami diubahkan oleh firman Tuhan. Bagaimana supaya kami terberkati, baik kami maupun keluarga kami. Tuhan, untuk kami, untuk rela menjual semua dosa kesayangan kami, menjual sifat-sifat lama kami, menukarkannya dengan Yesus Kristus. Dan Tuhan, bantu kami untuk itu. Berarti kami selamat tanya jawab. Roh Kudus kiranya menolong kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Pak Buguan mau tanya saya. Halo Pak Karjono, nomor 1. Terima kasih. Ya, ini silakan. Di dalam Yohanes pasal 5 tadi, ayat 39, kalau saya nggak menangkap, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Kalau nggak saya salah nangkap, ini maksudnya bahwa jangan menyangka kalau hanya baca-baca kitab suci, kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Mungkin maksud saya begitu ya. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang Yesus, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Apakah salah nggak pandangan saya? Karena mungkin nggak semua orang akan bisa membaca kitab suci ya dengan baik, karena mungkin latar belakang pendidikan, pengetahuan, dan segala macam. Atau mungkin juga ada orang yang nggak bisa baca, bisa juga seperti itu. Nah, tetapi inti daripada harta yang terpendam itu adalah Kristus sendiri. Kalau pandangan saya apa itu salah atau tidak. Bukan Alkitabnya, tetapi Kristus sendiri. Karena di ayat yang 40-nya, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi bagi pandangan saya mungkin setiap orang, meskipun dia nggak sanggup untuk membaca firman Tuhan karena kemampuan dan segala macam, tetapi kalau dia mau datang kepada Kristus sendiri, mereka lah yang dapat memperoleh hidup yang kekal. Itu mungkin bagaimana Pak Buguan bisa menjelaskan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Karjono untuk pengamatan yang dalam. Ya, betul sekali Pak Karjono. Yohanes 5 ayat 39-40 memang itu maksudnya ya. Jadi kalau orang belajar Alkitab belum tentu dapat selamat. Ya, itu yang penting ya. Orang belajar Alkitab harus menemukan penulis Alkitab, yaitu tokoh dalam Alkitab, yaitu Yesus Kristus. Kalau nggak ketemu dan nggak pernah belajar dari Yesus Kristus, nggak dapat hidup yang kekal. Itu maksudnya. Jadi Yesus ucapkan ini kan kepada orang Farisi ya. So, orang Farisi itu belajar banyak tentang agama, tetapi sedikit mengenal Yesus Kristus. Begitu Pak Karjono. Jadi harta terpendam dalam Alkitab adalah Yesus Kristus. Oke, makasih Pak Buguan. Amin. Jadi bukan teologi yang penting, tetapi Yesus Kristus itu yang paling penting ya. Oke, dan memang Yesus ini adalah sebuah harta yang tersimpan di dalam. Orang baca sepintas, hanya dengar-dengar khotbah, dia mungkin tidak akan ketemu dengan Yesus Kristus. Ya, thank you Pak Karjono. Silakan kalau ada komentar lain atau tanggapan, kita tunggu. Oke, dipersilakan kalau ada tambahan boleh. Pertanyaan? Beberapa waktu yang lalu ada seorang bertanya kepada saya, bilang sama saya, aduh saya ini merasa jauh dari Tuhan. Mulai sekarang saya mau aktif pelayanan. Saya bilang mau aktif
apa? Saya mau aktif melayani jadi tim doa, saya mau aktif melawat, saya mau aktif jadi pelayan di gereja, saya mau aktif di sini. Lalu saya tanya, saya bilang, kapan kamu belajar Alkitab? Dia bilang, oh perlu ya. Nah ini yang menarik, banyak orang pikir supaya dekat sama Tuhan, ya banyak melayani lah, banyak berdoa, banyak bekerja buat Tuhan. Tetapi sebelum kita bekerja, apa yang harus kita lakukan? Belajar Alkitab. Tetapi belajar Alkitab juga tidak cukup. Dan dia harus belajar Alkitab sampai berkenalan dengan Yesus Kristus. Dan sifatnya diubahkan oleh Yesus Kristus. Nah, setelah itu kita akan secara natural, otomatis suka bekerja buat Tuhan. Karena kita telah kenal sama dia. Jadi jangan terbalik ya. Jangan melayani dulu, nggak belajar Alkitab. Harusnya begini, belajar Alkitab, berkenalan dengan Yesus Kristus, maka pelayanan itu akan jadi otomatis ya. Jadi, dan terima kasih orang yang bertanya hari ini juga ikut bergabung ya, puji Tuhan. Jadi saudara sekalian ingat ya, kita perlu belajar berkenalan sama Yesus ya. Jangan terlalu sibuk pelayanan tanpa hati kita diisi dengan Yesus Kristus. Thank you. Tambahan ya. Silakan kalau ada lagi komentar yang lain atau pertanyaan, silakan. Selamat malam Pak Yuban, saya mau tanya boleh? Halo, siapa yang bertanya? Saya dengan Kelly. Halo, siapa yang bertanya? Halo, saya dengan Kelly, Pak Yuban, boleh tanya? Oh, boleh, boleh. Selamat malam, saya mau tanya bagaimana mendapatkan kasih sejati dari Tuhan? Apakah harus belajar dulu Alkitab baru kita mendapatkan kasih itu, atau bagaimana untuk lanjutannya? Makasih Pak Yuban. Saya takut mendengar kurang jelas. Boleh Pak Tawaris bantu saya tangkap suaranya seperti agak kecil tadi. Iya, kecil memang suaranya. Boleh diulang? Boleh diulang, Bu? Ya, saya mau tanya bagaimana untuk mendapatkan kasih sejati dari Tuhan? Apakah kita harus membaca Alkitab dahulu atau bagaimana? Oh, oke, makasih. Bagus pertanyaannya. Ya, untuk dekat ya mendapatkan kasih dari Tuhan kita harus apa dulu? Ya, yang pertama kita harus baca Alkitab ya. Kita harus pelajari Alkitab. Kita harus dengar juga, harus ini seperti ini ya, Bible study dulu. Nah, banyak orang pikir dia sudah percaya Alkitab, sudah percaya Yesus, hanya pakai perasaan sudah cukup. Tidak cukup ya. Sebab kadang-kadang perasaan kita ini menipu ya. Kadang-kadang apa yang kita dengar belum tentu juga benar ya. Jadi kita harus belajar Alkitab. Nah, tetapi jadi langkah pertama adalah belajar Alkitab. Kalau ada mungkin yang nggak bisa baca tulis, nggak apa-apa. Dia bisa dibacakan oleh orang lain ya. Kan sekarang ada Alkitab audio juga. Nah, tetapi baca Alkitab tidaklah cukup. Kita harus apa? Baca Alkitab seperti membaca surat dari kekasih kita ya, dari pacar kita ya, dari orang tua kita. Kita baca itu sambil seperti membayangkan bahwa orang yang menulisnya itu mengasihi kita. Dan kalau kita membaca Alkitab sampai menemukan orang ya, menemukan Yesus Kristus yang mengilhami Alkitab, disitulah cinta sejati bertumbuh ya, bersemi. Dan disitulah yang Yesus katakan, kalau orang belajar Alkitab sampai berkenalan dengan Yesus Kristus, tabiatnya berubah, dosanya rela ditinggalkan. Nah, itu baru komplit. Dan orang ini akan dekat sama Yesus. Dia akan apa ya? Tadi Ibu katakan namanya apa? Mendapatkan kasih dari Tuhan ya. Jadi kekasih Tuhan. Dan memang begitulah caranya kita menjadi sahabat Tuhan ya.
Yesus dalam Matius 7 ayat 21 sampai 20 bilang begini, pada akhir zaman banyak orang berseru Tuhan, Tuhan. Ya. Tuhan, Tuhan itu adalah seruan orang yang biasa berdoa, bukan? Yang biasa ke gereja. Tetapi Yesus katakan, pada saat itu, orang itu akan berkata, bukankah aku telah melakukan banyak mujizat demi namamu? Telah melakukan, mengajar demi namamu. Jadi artinya telah melakukan banyak pelayanan. Yesus berkata, pada saat itulah aku akan berterus terang, enyalah, saya tidak kenal kamu. Wow, jadi rupanya tidak semua orang yang ke gereja itu dikenal oleh Yesus. Nah, supaya kita dikenal oleh Yesus, seperti yang Ibu tanyakan, untuk mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, bagaimana caranya? Pelajari Alkitab sampai menemukan Yesus Kristus. Kenali sifatnya, tinggalkan dosa, sifat kita berubah, dan lakukan dengan sukacita. Begitu, Bu. Bu Hendriks. Ya, itu pelajaran dari Yesus malam ini. Apa cukup jelas? Kalau kurang jelas, boleh ditanyakan lagi. Cukup Pak Yoban, terima kasih. Terima kasih. Oke. Kita tunggu komentar dan pertanyaan yang lain. Ada pertanyaan dari chat ini ya, Pak Yo. Oke. Dari Pak Budi Santoso. Dalam 2 Timotius 4 ayat 3 disampaikan bahwa akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Apakah ada informasinya kapan peristiwa tersebut akan terjadi? Apakah kejadian tersebut terjadi di akhir zaman atau saat ini sudah terjadi? Apakah pada saat itu sudah tidak ada lagi orang yang dapat menerima ajaran benar? Lalu, apa yang terjadi pada Alkitab? Apakah pada saat itu Alkitab akan dilupakan orang dan hilang dari bumi? Oke. Terima kasih Pak Budi. Pertanyaan yang bagus. Ya. Ini Yohanes, ya, Pak Budi kutip ya pelajaran kita tadi 2 Timotius 4 ayat 4 ya. Pada akhir zaman orang susah terima nasihat, ajaran sehat. Orang suka mendengarkan apa yang enak bagi telinganya sendiri. Oke, pertanyaan Pak Budi adalah kapan itu terjadi? Pak Budi, itu telah terjadi pada zaman dulu. Ya, manusia sifatnya sama. Suka dengar yang dia mau dengar. Nggak suka dengar yang nggak enak. Tetapi Paulus dalam hal ini menubuatkan bahwa pada akhir zaman sifat ini akan menjadi-jadi ya. Orang akan senang mendengarkan khotbah-khotbah yang cocok sama saya. Nah, kata cocok ini yang bahaya. Oke. Ya, misalnya kita, apakah hal ini sudah terjadi, kata Pak Budi? Ya sudah. Kita kan sekarang suka dengar kata khotbah-khotbah yang temanya begini ya. Be yourself. Menjadi dirimu sendiri. Apa itu ajaran Alkitab? Bukan. Alkitab mengajarkan bahwa matikan manusia lama yang ada di dalam dirimu. Sifat lama kamu buang, bukan ikuti sifat lamamu. Jadi khotbah-khotbah yang bertema be yourself, berdamailah dengan masa lalumu, ampuni dirimu sendiri. Semua itu adalah doktrin-doktrin yang enak di telinga, bukan kehendak Tuhan. Ya, oke. Begitu juga mendidik anak ya. Alkitab kan tadi kita kutip mengajarkan bahwa anak-anak itu kelakuannya harus diperbaiki dengan diberi nasihat Alkitab. Tetapi dalam teori-teori pendidikan bilang apa? Ya, ikuti kemauan mereka. Dorong mereka punya talenta. Jadi kalau anak-anak suka apa, ikuti aja. Nah, satu kali saya merasa bagus itu doktrin dan anak saya senang ya main game. Saya pikir mungkin dia akan jadi ahli membuat game komputer atau lain sebagainya. Ada orang tua yang anaknya senang berkelahi, mungkin bagus dileskan karate saja. Nah, tetapi Alkitab mengajarkan bahwa sifat manusia itu harus
tunduk kepada firman Tuhan, bukan mengikuti kemauannya. Jadi sekarang apakah itu sudah terjadi, Pak Budi? Sudah terjadi khotbah populer yang tidak berasal dari Alkitab sudah masuk di gereja. Dan kita pikir itu dari firman Tuhan, padahal bukan dari firman Tuhan, ya. Kemudian dan perlu kita tahu, Pak Budi, sekarang banyak orang Kristen ke gereja tapi tanpa Alkitab, tanpa belajar Alkitab, ya. Juga jarang bawa Alkitab juga. Jadi ini bertuhan tanpa Kristus, bergereja tanpa Alkitab. Wah, menarik juga ya. Oke, Pak Budi. Jadi sedang terjadi, sudah terjadi dan sedang terjadi dan akan makin menjadi-jadi di masa depan, ya. Oke, Pak Budi, thank you pertanyaannya. Oh iya, 2 Timotius 4 ayat 3. Betul ayatnya, Pak Budi, thank you. Ada pertanyaan lagi ini dari chat, Pak Yo. Oke. Pertanyaan dari Ibu Kori. Apakah relasi saya dengan Tuhan dulu erat, sudah diperbarui, baru saya bisa melayani? Atau sementara saya ikut melayani, saat itu juga saya boleh berobat sifat saya, gitu. Oke. Terima kasih Bu Kori, pertanyaan yang bagus. Ya, apakah dengan melayani ya tanpa belajar Alkitab kita bisa merubah tabiat kita? Ya, jawabannya bisa dan tidak. Kita lihat di Alkitab ada cerita tentang orang bernama Yudas. Dia melayani Yesus berapa tahun? 3,5 tahun. Apakah pelayanan 3,5 tahun mengubah tabiat Yudas? Jawabannya tidak. Oke, jadi yang terpenting adalah kita belajar mengenal Yesus Kristus dan rela tinggalkan sifat lama kita, maka pelayanan itu akan menjadi tambah semangat, ya. Nah, Bu Kori boleh catat ini ayatnya. Filipi 3, di dalam Filipi ya. Mungkin Bu Kori nanti bisa baca Filipi 3 ayat 4 sampai ayat 11. Itu bagus sekali, ya. Paulus itu orangnya beragama. Agamanya sungguh-sungguh. Dia hafal Alkitab. Dia hafal kitab Musa. Dan dia juga seorang Farisi. Jadi dia ahli Alkitab. Tetapi apa yang terjadi? Dan dia aktif dalam agama. Dia bilang kalau soal keaktifan agama nggak ada yang mengalahkan saya. Karena saya penganiaya jemaat. Tetapi apa yang terjadi sama dia di dalam Filipi 3 ayat 7, tetapi apa yang merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena pengenalan akan Yesus Kristus. Begitu dia bertemu Yesus, hidupnya berubah. Dan setelah itu kita tahu apa yang pelayanan Paulus bagaimana? Ya, dia rela sampai mati. Pergi ke ujung dunia pun dia pergi untuk memberitakan Injil. Jadi pelayanan yang paling bagus memang kalau kita belajar dulu Alkitab, menemukan Yesus Kristus, jatuh cinta, pelayanan itu otomatis. Ya, sama seperti orang jatuh cinta, ya. Kalau dia sudah jatuh cinta, dia bersedia mati buat pasangannya, bersedia cuci piring buat pasangannya, bersedia merawat dia karena cinta. Jadi cinta akan membuat kita bekerja. Ya. Tetapi belum tentu bekerja akan menimbulkan cinta. Ya, jadi yang paling penting yang Yesus sekarang ajarkan adalah temukan harta terpendam itu. Bu Kori, terima kasih pertanyaan yang baik. Terima kasih. Amin. Kita tunggu komentar dan pertanyaan. Pendeta, saya mau bertanya. Ibu Sarah. Ya, Bu Sarah, silakan. Iya, kalau orang yang sudah lanjut usia, terus sudah enggak bikin apa-apa, ya, apa boleh selamat? Sudah enggak ada kegiatan, iya. Oh iya, tidak ada pelayanan maksudnya begitu ya Bu ya? Iya. Oke. Ya, bagus. Bu Sarah ditanyakan ini.
yang sudah Sudah tua-tua. tua-tua ya. Iya. Baik. Ya, bagus. Ya, ini pertanyaan yang penting juga. Kalau orang tua nggak aktif dalam pelayanan, apa boleh dapat selamat? Boleh ya, bisa dapat selamat. Karena memang Alkitab syarat keselamatan bukan melayani. Bukan ya. Syarat keselamatan adalah percaya kepada Yesus Kristus ya. Dan tabiat Kristus kita tiru. Itu syarat selamat, Bu ya. Nah, Alkitab katakan bagi nasihat buat yang tua-tua ya. Kalau tua-tua kan memang nggak bisa lagi melayani, artinya menginjil, ya, pergi ke tempat yang jauh. Kalau harus sumbang, mungkin uangnya sudah sedikit ya, karena cukup untuk sisa hidupnya. Apa yang orang tua bisa lakukan? Paulus bilang, hai orang tua, jarilah teladan. Ya, jadi kita kalau udah tua kasih nasihat, ya hidup benar, menjadi contoh buat anak cucu kita. Itu orang tua. Jadi orang tua masih ada juga pelayanannya, kasih nasihat ya. Kemudian bisa mengajar, itu semua masih bisa dilakukan oleh orang tua. Tetapi kalaupun orang tua ini sudah nggak bisa berbuat apa-apa, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Syarat keselamatan adalah apa? Yohanes 3:16 ya, percaya dengan sepenuh hatimu. Begitu Bu Sarah. Oh, terima kasih. Terima Ya. kasih. Terima kasih Bu Sarah. Oke. Apakah ada pertanyaan lain? Kita tunggu. Ada pertanyaan? Oh, Bu. Pak Joni. Dari Jerman jauh ya. Silakan Pak Joni. Kalau kita baca di internet atau dimanapun, banyak sekali hal-hal yang bertentangan dengan doktrin kita. Mungkin tidak semua benar, tapi tidak semua salah. Jadi sebenarnya apa anggapan kita terhadap pendapat yang demikian? Apakah kita menganggap semua lain adalah pendapat yang bodoh atau bagaimana? Oke, Pak Joni, terima kasih Pak Joni pertanyaannya. Iya, bagaimana pandangan kita tentang orang di luar kita, di luar gereja kita? Apakah semua doktrinnya nggak usah kita dengar atau anggap saja mereka salah? Nah, ingat kita nggak boleh sombong ya. Kita harus selalu rendah hati dan belajar Alkitab. Saya ingin bagikan satu ayat, misalnya 1 Tesalonika 5 ayat 21. Paulus bilang begini, ujilah segala sesuatu dan pegang yang baik. Jadi kalau kita dengar pekabaran yang tidak enak, kok tidak cocok sama doktrin yang selama ini saya percaya, apa yang harus kita lakukan? Uji. Jangan seperti orang Farisi, datang Yesus, mengajarkan sebuah pelajaran baru, dan mereka nggak suka, nggak ngerti, lalu Yesusnya ditolak. Jangan kita melakukan kesalahan yang sama seperti orang Farisi juga, ya. Jadi dan Tuhan berjanji bahwa harta yang terpendam ini masih banyak yang harus kita cari, gali, sampai temukan lagi. Jadi kita jangan pernah merasa bahwa saya udah tahu, orang ini pasti sesat, saya nggak mau belajar lagi. Nggak, kita harus rendah hati, kita seperti pencari uang, gali terus. Hari ini kita dapat 1 juta, besok kita kerja lagi, dapat lagi 1 juta yang lain. Hari ini kita belajar Alkitab, kita temukan satu kebenaran, jangan berhenti, cari lagi. Jadi saya ingin mengatakan nasihat Paulus ya, uji segala sesuatu, pelajari. Seberapa tidak enak itu firman Tuhan buat kita, selidiki. Selama orang itu mengutip dari Alkitab, kita harus rela hati, selidiki. Kalau salah, akui kita salah. Kalau betul, kita terima. Begitulah kita jadi murid Tuhan yang baik ya. Boleh begitu Pak Joni ya? Jadi nggak boleh sombong kita ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Yo. Terima kasih. Alright. Oh ya, dan Pak Joni saya ingat sesuatu nih. Waktu kita belajar kitab Wahyu, kita belajar satu jemaat ya, jemaat ke
Ya, jemaat sebelum Philadelphia, Tiatira. Oke. Itu adalah zaman gereja Protestan, bukan? Ya, namanya jemaat Sardis, saya lupa ya. Oke, Wahyu 3, jemaat Sardis. Apa ciri Sardis? Reformasi Protestan. Apa artinya Protestan? Protes. Kalau sesuatu tidak sesuai dengan Alkitab, protes. Ya, temukan yang benar apa? Itu sebabnya kenapa Protestan itu ada ribuan gereja sekarang. Karena memang maksud Tuhan supaya kamu bertumbuh terus. Waktu orang tidak tahu bahwa baptisan yang benar adalah diselamkan. Waktu mereka belajar mendirikan gereja baptis kan. Waktu orang ya tidak tahu bahwa hari Sabat itu adalah hari Sabtu, mereka mendirikan sebuah gerakan yang baru. Jadi memang Tuhan merencanakan bahwa Protestan ini harus protes terus. Supaya kita bisa protes, apa yang harus kita lakukan? Ya belajar Alkitab dengan rendah hati. Kalau ada orang mengajarkan hal baru dari Alkitab, coba selidiki. Apa benar kita jadi murid Yesus yang baik. Ya, semoga begitu ya Pak Joni ya. Terima kasih. Terima kasih. Halo, salam juga Bu Susan. Terima kasih ya. Terima Bu kasih Susan. Pak Yo. Iya. Oke, bagaimana sehat-sehat di Terima sana? kasih, sehat-sehat. Mudah-mudahan Puji keluarga Tuhan. Pak Yo juga. Walaupun musim dingin ya. Iya, musim Ya, dingin. ya, walaupun musim dingin. Oke, kita tunggu komentar, pertanyaan. Pak Buguan mau tanya. Oh, halo, Pak Fredrik. Iya, Pak Buguan. Ya, ya. Tadi kan Pak Buguan pernah katakan kalau nggak salah dengar ya, untuk bisa mendapatkan harta terpendam itu kan dalam Alkitab. Sebelum membaca Alkitab kan kita mestinya berdoa dulu gitu ya. Ya, kalau nggak salah begitu ya Pak Buguan ya. Betul, betul. Nah, apakah benar? Saya cuma bertanya, dengan berdoa gitu, apakah kita justru mendalilkannya bukan pada diri kita sendiri lagi, Pak? Kekuatan untuk menggali itu. Tetapi akan kekuatan dari Roh Kudus sendiri ya, Pak ya? Untuk menuntun supaya kita benar-benar bisa lebih memahami, lebih dalam lah artinya ya, makna-maknanya gitu. Sebab kalau semuanya sendiri katanya kekuatan manusia jadinya, bukan kekuatannya dari Roh Kudus sendiri, karena Roh Kudus kan adanya di dalam tubuh kita dan jiwa kita sendiri, kan ada dalam bait Roh Kudus yang Tuhan beri. Kira-kira begitu bukan, Pak? Oke, ya sebagian begitu. Bagian yang terakhir saya mungkin komentari aja. Roh Kudus tidak ada di dalam kita secara natural. Roh Kudus mesti diundang. Jadi ya, ini takhta kerajaan otak kita ini punya kita. Kita mau kasih sama siapa itu terserah kita ya. Nah, Roh Kudus itu harus diundang. Nah, itu sebabnya waktu kita mau belajar pegang Alkitab, kita berdoa, Tuhan bantu saya. Jadi kita mengundang Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu datang kalau kita undang ya. Baik, jadi pikiran kita bukan tempat Roh Kudus kalau kita tidak undang ya. Dalam belajar Alkitab seperti yang tadi Paulus bilang 1 Korintus 2:14 ya, hal-hal rohani itu hanya bisa dihargai dengan pertolongan Roh Kudus. Ya, kita nggak bisa menghargai surga, hidup kekal kalau Roh Kudus tidak menolong kita kan. Secara naluri manusia kita lebih senang uang 1 miliar atau hidup yang kekal. Secara daging semuanya senang uang 1 miliar tentunya ya kalau ditawarkan. Tetapi kalau Roh Kudus menolong kita, kita akan lebih menghargai hidup kekal daripada 1 miliar. Apalah 1 miliar kan? Hidup berapa tahun kita dengan 1 miliar? Tetapi hidup kekal luar biasa. Tetapi itu bukan nature manusia untuk menyukai hal-hal yang begitu. Oke.
Itu kalau saya ingin juga tambahkan nih Pak Freddy, dalam belajar Alkitab sering kita gini, Tuhan bantu saya untuk mengerti Alkitab. Tetapi kita bawa terus pendapat kita, pendapat gereja kita. Nah, dalam belajar Alkitab, kita harus melepaskan ide-ide lama. Nah, ini penting ya, teman-teman semua. Dalam bahasa Inggris dibilang preconceived idea. Ini ide yang udah pernah di otak kita, itu kita buang. Kita seperti seorang murid yang, tolong guru ajari saya. Saya bodoh. Jadi kita jangan bilang, guru saya udah tahu sesuatu, tolong ajarin saya. Lalu gurunya baru ngomong, kita mulai nentang-nentang. Ya. Dan kalau kita datang kepada Alkitab dengan preconceived idea, ide-ide lama, doktrin lama yang kita percaya, Tuhan tidak bisa mengajar kita. Ya, apa ada contoh Alkitab Tuhan harus tunggu waktu untuk mendidik kita kalau kita punya pendapat? Ada ya. Saya ingat contohnya adalah Musa. Sudah ingat Musa itu hidupnya gampang ya, dibagi 40-40 ya. 40 tahun sombong. Sebenarnya baik juga, cuman percaya diri terlalu besar ya, 40 tahun pertama. Ya kita baca di Alkitab, dia mau bekerja untuk Tuhan, tapi pakai pendapatnya dia sendiri. Misalnya, dia mau membebaskan bangsa Israel dengan cara membunuh orang Mesir. Padahal Tuhan nggak suruh, jadi dia pakai kekuatan sendiri. Mungkin dia bisa karate ya, mungkin dia bisa kungfu, sekali putar lehernya langsung putus ya. Dan waktu dia muda, memang kelihatannya Musa itu gagah sekali. Dia pede full, percaya diri full. Tetapi orang yang percaya diri full, Tuhan nggak bisa pakai. Akhirnya dengan berbuat kesalahan, Tuhan biarkan dia dikejar-kejar oleh orang Mesir. Dia harus 40 tahun cuman jaga domba. Tiap hari ngelamun, ngurusin domba. Dari orang kaya, jenderal, panglima, bisa kungfu karate, sekarang hanya urusin domba. Setelah dia tidak ada pede sama sekali, baru Tuhan datang di umur 80. Musa, boleh bantu saya untuk keluarkan orang Israel? Musa waktu itu udah nggak semangat, Tuhan. Saya waktu 40 tahun lagi semangat-semangat, pinter karate, punya banyak kepintaran, Tuhan nggak pakai. Sekarang saya udah tua, 80, mau dipakai. Tuhan bilang, ya kalau dalam bahasa kita sekarang ya, Tuhan, ini waktu yang tepat saya mau pakai. Jadi Pak Fredrik, seringkali kita bilang Tuhan bantu saya, tapi kita datang ke baca Alkitab dengan pendapat kita, dan Tuhan nggak bisa ajar kita. Begitu Pak Fredrik. Oke. Iya. Thank you, terima kasih. Thank you. Ya, memang kita mesti banyak berdoa. Nah, satu-satunya buku yang kalau saudara baca, jangan pernah tidak berdoa adalah Alkitab. Ingat ini ya. Baca yang buku lain mungkin saudara tidak perlu berdoa, tapi untuk baca Alkitab, jangan lupa berdoa dulu. Terima kasih Pak Fredrik, sudah ini dengan pertanyaan itu. Ya, terima kasih. Terima kasih kembali. Ada pertanyaan dari chat ya. Oke. Dari Pak Budi. Ada sebagian orang yang membaca Alkitab, tapi belum tentu dapat memahami Alkitab. Lalu, apakah ini juga termasuk tidak menemukan harta karunnya, yaitu Yesus? Lalu bagaimanakah caranya agar kita dapat menemukan harta karun yang tersimpan dalam Alkitab dan mempraktekkan kasih tersebut? Karena sebagian besar orang sulit untuk menaklukkan egonya. Oke. Terima kasih Pak Budi pertanyaannya. Yang kedua pertanyaannya apa? Bagaimana caranya agar kita dapat menemukan? Oke, ya terima kasih tentang ego ya. Kita baca dulu, kita jawab dulu yang pertama ya. Belum tentu baca bisa pahami. Oke, begini Pak Budi, sampai kita masuk liang kubur, kita tidak akan bisa pahami Alkitab sepenuhnya. Tidak. Yang Alkitab minta sama kita adalah kenali Yesus Kristus, tiru Dia, percaya Dia. Ganti tabiat kita dengan tabiat Dia. Cuman itu saja. Apakah ada contoh di Alkitab orang yang tidak ngerti,
tapi Tuhan senang sama dia. Ada orang itu namanya Maria Magdalena ya. Waktu datang malaikat Gabriel bilang, kamu akan hamil, tapi hamilnya bukan karena kawin. Roh Kudus akan bikin kamu hamil. Apakah Maria mengerti ini? Nggak ngerti dia. Mesias itu harus bagaimana? Dia mungkin bukan ahli Alkitab, tetapi apa yang dicatat di Alkitab bagus sekali ya. Maria bilang, ini hambamu, jadilah menurut kehendakmu. Jadi bagus sekali. Kalau kita baca Alkitab nggak ngerti, ya jangan sok ngerti juga. Bilang aja, Tuhan saya tidak mengerti, tapi saya mau belajar percaya. Jadi percaya aja. Dan kalau minta terus, Tuhan bantu saya untuk mengerti. Jadi ingat Pak Budi, sampai akhir hayat kita, pasti ada bagian yang tidak kita akan mengerti dari Alkitab. Ya. Jadi kita tetap rendah hati, ya, mau belajar terus. Oke, jadi Alkitab ini memang dalamnya sama seperti langit. Ya. Tuhan bikin langit dan bikin Alkitab. Langit nggak ada batasnya kan, nggak ada ujungnya. Alkitab juga dalamnya nggak ada batas. Jadi semakin kita belajar Alkitab, semakin kita akan merasa bahwa kita tidak tahu apa-apa. Begitu Pak Budi ya. Yang kedua Pak Budi tanyakan itu, bagaimana supaya kita bisa menemukan harta karun yang terindah, karena manusia ini suka sekali menaklukkan ego. Ego, menjual ego, itu kan barang kesayangan kita. Ya, misalnya, kalau kita lihat di foto, lihat foto bersama, muka siapa yang kita cari? Muka kita ya, karena kita sayang sama diri kita sendiri. Kalau kita punya uang, ya dapat uang, siapa yang kita bahagiakan dulu? Sendiri kan? Jadi kemudian kalau orang menyinggung perasaan kita, biasanya reaksi kita apa? Marah, pengen membalas, karena kita mau melindungi ini, si aku ini, ya ego bahasa Grekanya. Nah, ego ini memang tuan, dia adalah raja dalam hidup kita. Nah, sekarang bagaimana supaya kita rela ini rajanya diusir, rajanya dijual, kursinya berikan kepada Yesus Kristus. Ya kuncinya adalah kita jatuh cinta dulu kepada Yesus Kristus. Begitu kita lihat dia begitu baik, hati kita hancur. Lalu kita mulai mikir, kursi kerajaan di dalam pikiran saya ini sebaiknya saya berikan kepada siapa? Kepada ego atau kepada Kristus? Nah, karena kita jatuh cinta kepada Kristus, kita akan disanggupkan, akan milih gini. Saya mau kasih sama Yesus. Itulah yang Paulus bilang dalam Galatia 2:20 ya. Ego telah disalibkan bersama Kristus. Hidupku yang aku miliki sekarang adalah hidup oleh anak Allah yang hidup di dalam saya. Jadi kita tukar raja. Dan memang kalau kita bilang Pak Budi ya, saya percaya Yesus Kristus. Pak Budi tahu nggak arti kata Yesus Kristus? Yesus artinya melepaskan umatnya dari dosa. Jadi kita harus keluar dari dosa. Apa artinya Kristus? Ya dalam bahasa Greka itu artinya raja. Jadi kalau kita bilang saya percaya Yesus Kristus, saya ganti raja. Dulu rajanya adalah ego, I. Sekarang Yesus Kristus. Jadi begitu ya Pak Budi ya. Jadi bagaimana supaya kan menaklukkan ego itu susah. Ya nggak mungkin. Ego hanya bisa ditaklukkan kalau kita bertemu dengan Yesus Kristus. Begitu Pak Budi ya. Thank you Pak Budi. Bagus. Semoga saya boleh tanya ke Bogan? Oh boleh. Silakan Jun. Saya boleh tanya, saya mau nanya gini ya, di dalam firman Tuhan ada dikatakan gitu ya, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saya lupa sih ayatnya di mana gitu ya. Sempurnalah kamu sebab aku sempurna. Nah, itu firman itu dalam kita ikut Yesus itu ya, bisa nggak kita hidup bisa sempurna seperti Yesus sempurna, kudus seperti aku kudus gitu. Sedangkan kan manusia itu darah dan daging ya, masih punya ego gitu ya, seperti tadi Kobuguan bilang kalau disakitin gitu ya,
kita kan marah kalau dia tersinggung. Tapi kan kalau Yesus tidak membalas jahat dengan jahat, Yesus mengampuni. Ya, kadang-kadang ada firman Tuhan, tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Nah, begitu sempurnanya Tuhan Yesus ya, begitu tidak ada salahnya gitu ya. Apakah kita ikut Yesus itu bisa seperti itu, seperti firman Tuhan yang dikatakan tadi gitu, kuduslah kamu sebab aku kudus, sempurnalah kamu sebab aku juga sempurna. Gitu kok Bu Guan. Terima kasih. Terima kasih Jun untuk pertanyaan yang bagus. Oke, ya itu perintah dalam firman Tuhan ya, di dalam kitab Imamat disebut, hendaklah kamu hidup kudus, begitu juga dalam tulisan Paulus ya, di dalam kitab Kolose misalnya, dan buku-buku lain Paulus bilang, hendaklah kamu hidup kudus ya, seperti Allah itu kudus adanya. Apakah mungkin? Jawabannya adalah kalau Tuhan bilang, kita percaya mungkin ya. Dan itu namanya iman. Mungkin kita bertanya gini, tapi bagaimana ya, kan kita darah dan daging. Tetapi oleh iman, kalau Tuhan memberi perintah, pasti dia akan memberikan kesanggupan. Ya, seperti seorang bos, kalau bos ini bilang pergi perang, pasti dia akan sediakan pelurunya. Dan memang kita lihat bahwa kalau ya dengan usaha kita sendiri nggak mungkin kita menang. Tetapi kalau ada sesuatu kuasa datang dari atas, oh itu bisa terjadi. Misalnya, saya tanya misalnya kepada kita semua, bisa terbang nggak? Coba diberikan terbang, bisa, namanya terbang. Kenapa pesawat terbang bisa terbang? Pada beratnya minta ampun. Dibentuk. Ya, jadi kalau ya darah dan daging ini kita izinkan Tuhan untuk bentuk, bisa. Saya berikan contoh yang sederhana, misalnya begini. Saya adalah seorang yang mengasihi diri sendiri, ya, mengasihi diri sendiri pasti. Waktu kecil kalau rebutan mainan, saya pasti mau menang sendiri ya. Kalau punya uang, saya mau untuk kebutuhan saya dulu. Tetapi suatu hari, waktu saya mempunyai anak, waktu anak saya sakit, perhatian saya semua ke dia. Waktu saya harus tidur, tapi dia membutuhkan penjagaan, saya jaga dia. Waktu saya uangnya sedikit, makanan hanya cukup buat 2 orang, saya akan dahulukan buat anak. Kenapa sifat saya jadi berubah? Karena saya mengasihi anak saya. Nah, kasih ini kapan timbul? Waktu saya memiliki anak. Nah, itu juga bisa terjadi sama kita. Kok sifat darah daging ini bisa berubah? Kalau kita jatuh cinta kepada Yesus Kristus. Kalau kita mau belajar terus sama dia. Dan dibentuk. Hal yang tidak mungkin menurut manusia akan mungkin terjadi. Ya. Saya berikan juga, Jun, di Alkitab ada Yohanes. Nah, Yohanes yang menulis kitab Yohanes, dan 1 Yohanes, 2 Yohanes, dan 3 Yohanes, itu adalah buku yang paling menyebut tentang kasih. Ya. Misalnya Yohanes 3 ayat 16 ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kemudian di dalam kasih tidak ada ketakutan. Allah itu kasih. Itu semua tulisan dari Yohanes. Nah, kita perlu tahu apa sifat Yohanes sebelumnya. Di dalam kitab Injil disebutkan Yohanes itu gelarnya oleh teman-teman disebut anak-anak guntur ya. Dalam bahasa aslinya Boanerges. Itu anak guntur itu apa? Anak geledek, cepat marah, mudah tersinggung. Contoh, waktu mereka menginjil bersama Yesus ke kampung Samaria, cuman mau numpang lewat, orang Samaria bilang nggak boleh lewat. Yesus nggak boleh lewat. Apa permintaan Yohanes? Tuhan, datangkan saja api dari langit, bakar itu kota. Wah, kalau penginjil pemarah kayak Yohanes mati ya orang-orang semua ya. Yesus bilang, jadi kita lihat bahwa sifat Yohanes dulu anak guntur, terus menjadi orang yang penuh kasih, itu pekerjaan siapa? Pekerjaan Yesus Kristus. Jadi begini, Jun, kalau Yohanes bisa diubahkan tabiatnya,
kita yang percaya juga bisa. Semoga ya Jun ya, memang susah tapi mungkin. Ya. Terima kasih ya. Mungkin jadi nggak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Bersama Tuhan kita bisa jadi hidup kudus, hidup sempurna seperti Kristus, hidup kudus gitu ya. Yes, thank you. Betul. Ingat ya, ingat pesawat terbang aja ya. Thank you. Apa yang tidak mungkin bisa jadi mungkin kalau mau dibentuk. Oke, kita tunggu komentar pertanyaan berikut. Pertanyaan. Halo Pak Joni. Ya, silakan Pak Joni. Apakah Alkitab itu sudah secara keseluruhan sudah dipelajari dan dikomentari? Pertanyaan. Oleh siapa? Ya, oleh manusia dan sendirinya. Apakah Alkitab? Oh, oleh manusia. Oh, sudah. Kalau Pak Joni tahu ada namanya Bible Commentary. Bible Commentary itu artinya penjelasan Alkitab. Itu ayat per ayat dari Kejadian 1 sampai Wahyu 22 ada komentarinya, ya. Tetapi masalahnya itu komentar manusia. Bisa benar, bisa tidak benar, ya. Tetapi itu menolong sekali. Ya, misalnya kita nggak tahu latar belakangnya ya, latar belakang sebuah cerita, kita buka namanya Bible Commentary. Nah, penjelasan Alkitab itu sedikit menolong kita. Dan yang saya tahu adalah Seventh-day Adventist Bible Commentary is the best. Ya, di sekolah teologi jawabannya dipakai. Ada juga Bible Commentary yang namanya Henry Bible Commentary, Matthew Bible Commentary. Banyak ya orang memberi penjelasan Alkitab. Ada, jadi ada Pak Joni. Ya, dan sekarang bagusnya Pak Joni online. Ya, kita bisa buka online. Cari Bible Commentary. Free. Dulu itu Bible Commentary saya pengen punya, nggak pernah punya. Tebal, panjangnya itu 1 meter. Dan harganya mahal sekali. Aduh, puji Tuhan. Sekarang semuanya online. Mudah, kita bisa pelajari. Jadi Tuhan memang sudah datangkan waktunya. Semua orang bisa belajar Alkitab sekarang. Ya. Oke, begitu Pak Joni ya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, sambil menunggu saya ingat ini pertanyaan Pak Budi, bagaimana menaklukkan ego? Ya. Yesus adalah contoh orang yang sangat berhasil menaklukkan ego ya. Waktu dia dihina, apa yang dia lakukan? Diam. Jadi Pak Budi, saudara yang lain, latihan dulu di rumah ya. Kalau tersinggung, belajar diam. Ya. Kalau diludahi, diam dulu. Jangan cepat bereaksi. Yesus waktu ditampar baru jawab ya. Setelah ditampar, Yesus cuma nanya, itu juga nggak marah. Dia bilang, apa yang salah? Kenapa saya ditampar? Jadi dia nanya. Jadi suara kita jangan berubah kalau kita dihina. Dan Yakobus bilang gini ya Pak Budi, setiap orang hendaklah lambat berkata-kata, cepat mendengar. Ya memang betul juga ya. Telinga kita dikasih Tuhan berapa biji Pak Budi? 2 ya. Mulut berapa? 1 ya. Jadi kerja telinga harus lebih cepat dari kerja mulut ya. Tapi ini manusia lama kita ini suka mulut lebih cepat dari telinga. Ya, suami kita, istri kita ngomong belum selesai, kita udah ngomong. Belum mati manusia lamanya. Latihan ya. Jadi kita bisa latihan meniru Yesus, lambat menjawab. Jangan nggak dijawab ya, nanti suami tambah marah ya. Jangan, bukan nggak dijawab, lambat menjawab. Latihan ya. Oke, dan saya tahu di rumah tangga lah paling kita sulit belajar sabar. Ya, betul ya Pak Bu Susan ya. Suami Ya, kita, betul. kalau di depan tamu-tamu, orang yang sabar, baik sekali. Tapi di rumah, beda lagi. Begitu juga istri-istri ya. Di luar manis budi, ya. Rambut sisir rapi. Di rumah, wah,
seadanya. Jadi rumah adalah tempat latihan menaklukkan ego yang terbaik. Latihan di rumah. Iya, bagus. Makasih. Oke. Kita tunggu komentar, pertanyaan lain. Kita masih ada waktu. Kalau mau bertanya atau kasih tambahan. Kalau ada orang marah, kita malas menanggapi, kita diamin aja bagaimana? Bagus. Ya, tapi didiamkannya harus bijaksana. Jangan didiamkan sambil buang muka, banting pintu. Wah, itu tambah rame kan? Ada istri-istri atau suami-suami yang begitu. Istrinya diemin aja, perhatiin. Alkitab mengajar kita begini. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya seperti buah perak di pinggan emas. Jadi artinya kalau kita ngomongnya pas, kalimatnya pas, nadanya pas, itu orang marah itu bisa cooling down. Ya, memang diam itu paling bagus. Ya, diam itu bagus. Tapi bukan diam menyindir ya, tapi diam dalam arti sabar, nggak menjawab. Ya, memang seperti orang bilang apa? Kalau lumpur nempel di baju, jangan segera ini kalau bahasa Sunda bilang disintruk ya. Jangan dijentik, jangan cepat. Kalau kamu jentik itu lumpur waktu lagi basah, wah, tambah kotor bukan? Apa yang harus kita lakukan? Biarkan dulu kering, lalu kita jentik. Mudah itu. Oke. Bapak Pendeta, Ibu saya mau. Pendeta, diam tapi sakit hati. Oh, diam. Jangan. Kalau sakit hati itu artinya kita masih manusia lama ya. Jangan mudah sakit hati. Sakit hati menunjukkan bahwa yang menjadi raja dalam hidup kita adalah ego, bukan Kristus. Oke. Nah, ini ada nasihat yang bagus. Terima kasih. Iya, buat orang tua. Ini nasihatnya catat ya, Bu ya. Ini nasihat dari tulisan Child Guidance, bagus sekali. Jangan pernah marahi anak dengan mata melotot. Karena kamu bukan memperbaiki kelakuan, tetapi akan membangkitkan sifat paling jahat dari manusia. Ya, jadi jangan pernah marahi anak waktu amarahmu lagi tinggi. Simpan, tunggu sejam. Simpan, besok baru bicara sama dia. Dan kalau kamu bicara pakai mata melotot, merah, amarah berapi-api, kamu sedang mendidik anakmu menjadi manusia paling jahat, yaitu suka melawan. Jadi ingat itu ya, jangan waktu amarah lagi tinggi-tinggi kita ledakan. Begitu juga kalau orang lagi amarah tinggi, diam. Jangan jawab. Ya. Tunggu lewat beberapa waktu, baru bicara. Semoga menolong ya. Terima kasih. Iya, Bu Sarah. Mari belajar sabar ya. Pak Puguan. Halo, Pak Freddy. Iya, tambahan dikit, tapi secara manusiawi saya diajarin. Kalau pihak lawan kita supaya nggak marah, secara manusiawi, udah ajak aja dia makan dan ngopi. Pasti nggak marah dia, katanya Pak. Ajak makan dan ngopi. Iya. Ya. Jadi secara manusia, boleh. Ya. Perlakukanlah balaslah kejahatan dengan kebaikan ya Pak Freddy ya. Iya, jadi paling tidak dia udah kenyang dulu gitu. Jadi nggak bakal. Jadi saya khawatir kalau lagi marah diajak ngopi nanti bisa dibanting gitu ya. Tapi saya senang nih suara Pak Fredrik, lemah lembut, sabar. Kayaknya kalau orang marah ngobrol sama Pak Fredrik langsung terus nggak jadi marah ya. Sudah diubahkan. Amin. Aduh, bagus nih. Saya mau belajar suara Pak Fredrik. Saya pernah ngalamin satu
1 kali dulu ya lagi masih kerja ngerjain sesuatu lah ya. Saya tanya sama pegawai saya begini, ini kamu beli barang dari mana? Oh, saya minta dari sana. Ya, kenal emang, kenal. Tapi susah sekali Pak, katanya. Kalau minta barang sama dia tuh nggak bakal dikasih lah kalau nggak kenal. Oh gitu. Boleh saya minta nomor telepon? Boleh, dikasih. Tapi saat itu Pak, saya bisa berjanji lebih dulu sebelum saya bicara telepon kepada dia. Saya janji saya tidak akan marahin dia gitu. Kalau nggak dikasih barang. Bener Pak, bisa. Udah jalan, udah berproses. Pegawai saya bisa ngomong. Kok Bapak bisa sih? Bisa diladenin sama itu orang katanya. Nah itu karena kita sudah ada janji dulu dari awal bahwa saya tidak akan marah kepada orang itu. Kalaupun saya nggak dikasih barang. Bisa. Oke. Tekad ya. Tekad. Ya. Betul. Dan memang dalam hal perubahan tabiat memang ada unsur kemauan ya. Kalau kita mau, maka kita jadi rela untuk dibentuk oleh Tuhan. Bagus Pak Freddy. Nah coba ya prinsip Pak Freddy kita lakukan di rumah tangga kita ya. Mulai hari ini saya nggak mau marah sama istri. Walaupun apapun kelakuannya. Coba kalau bisa begitu ya. Begitu juga suami ya. Mulai sekarang saya nggak mau marah sama istri saya. Apapun kelakuannya. Ya, bukan artinya nggak boleh negor ya, boleh tegur. Tapi jangan marah, jangan dibentak ya, jangan bertengkar. Nah kalau kita bertekad begitu, kan ada damai di bumi kan. Ya seperti suasana Natal ini ya. Ada damai di rumah kita. Terima kasih Pak Freddy. Ya, sama-sama terima kasih. Alright. Terima kasih. Wah, ternyata saling belajar kita ya. Apakah ada yang lain? Mungkin 1-2 pertanyaan sebelum kita tutup. Saya dulu kalau dimarah sama orang Jerman, tidak pernah saya tidak jawab. Saya selalu jawab. Sampai mereka bilang saya ini selalu ada the last word. Oke. Saya kasih julukan begitu. Saya tidak pernah. Ini itu pantang sama saya. Tidak pernah tidak saya jawab. Padahal kalau di rumah dulu sama papa sama mama tidak boleh jawab. Jadi nggak pernah jawab. Tapi selama saya di Jerman, saya selalu jawab. Oke. Jadi bagaimana kesimpulan Bu Femi? Lebih baik jawab-jawab begitu atau lebih bagus tidak jawab? Jawab yang benar. Kalau itu benar, mereka salut juga sama saya. Tapi kalau itu benar, kita jawab. Alright. Ya, bagus. Terima kasih. Bu Femi pasti katakan dengan sopan kan? Iya, tapi selalu di belakang begitu ngomong. Jadi dia dengar kita bilang gitu. Bagus. Ya, seandainya kita terpaksa harus jawab, gunakan kalimat yang paling sopan. Iya, saya nggak pernah kurang ajar, maksudnya saya sopan. Termasuk sama jadi anak kita, bawahan kita. Seringkali orang pikir kalau anak nggak perlu sopan-sopan ya ngomongnya ya. Jangan. Anak kita, walaupun badannya kecil, itu tetap manusia juga. Jadi dia bisa sakit hati, walaupun dia anak kita. Jadi kalau terpaksa kita harus menegur atau menjawab, gunakan bahasa terbaik. Dan itu adalah ciri-ciri orang Kristen. Ya, jangan pernah gunakan kata kasar ya, bukan sifat Kristen. Terima kasih Bu Femi. Terus saya bilang sama dia, saya di rumah dulu diajar tidak boleh menjawab, apalagi sama mama atau papa. Mereka heran, masa iya kamu begini kok, masa iya? Nggak percaya dia. Oke. Memang itu kita Indonesia begitu, saya bilang. Jadi kita kalau orang tua marah tidak boleh jawab. Atau kamu benar tidak boleh jawab.
Bagus. Terima kasih. Ya, salah satu bentuk hormat sama orang tua begitu ya. Iya. Jangan jawab-jawab dulu. Nanti boleh jawabnya belakangan. Iya, belakangan, right. Belakangan ya. Betul. Kalau sudah aman, sudah ini baru Ya. terangkat. Betul. Salah satu bentuk, bahkan Alkitab mengajarkan kalau ada orang ubanan, kamu harus berdiri. Wow. Jadi kita apalagi jawab-jawab ya. Orang lebih tua datang, kita berdiri. Ya itu tanda menghormati. Sekarang nggak ada itu. Nggak ada ya? Nggak ada. Dulu iya, sekarang nggak ada. Iya, iya. Tapi saya masih ingat orang tua ibu saya mengajarkan begitu. Kalau tamu, teman level mama saya datang, kita suruh berdiri. Ya, panggil tante, panggil ii, panggil apa. Kita anak harus berdiri. Memang bagus juga ini kita tanamkan sama anak-anak kita ya. Ya. Good. Jadi sopan adalah bagian dari kekristenan. Jangan lupa ya teman-teman. Ya, jadi Injil tidak memberi hak kita untuk berkata kasar, walaupun mengatakan kebenaran ya. Terima kasih Bu Femi sudah bagikan hal yang penting. Oke. Ada pertanyaan dari Pak Budi, Pak Yo. Kita, halo, siapa? Iya, ada pertanyaan ini dari chat dari Pak Budi Santoso. Oh ya, Pak Budi. Silakan. Saya baca ya. Ada sebagian orang yang seolah-olah memahami seluruh ajaran dalam Alkitab. Khotbahnya di gereja sangat meyakinkan, seolah-olah memahami Alkitab dengan baik. Tetapi dalam kehidupan sehari-harinya, orang tersebut tindakan dan ucapannya kadang tidak mencerminkan apa yang dia khotbahkan. Lalu, apakah orang tersebut sudah dapat dikatakan menemukan harta karun karena sudah mampu memahami isi Alkitab dengan baik? Karena tidak mudah untuk dapat mempraktekkan apa yang ada dalam Alkitab, seperti contohnya perintah, jika kita ditampar pipi kiri, maka berikanlah pipi kananmu. Perintah untuk mengampuni musuh dan orang yang sudah menyakiti hati. Perintah lainnya yang tidak mudah untuk dipraktekkan. Maka seringkali terjadi di mana seseorang dapat berbicara tentang isi ajaran dalam Alkitab, tapi dalam kehidupan sehari-harinya seringkali belum dapat mempraktekkannya. Bagaimana menurut Pak Yobuguan tentang hal tersebut? Oke, terima kasih Pak Budi. Pertanyaan yang bagus. Khotbah bagus, kelakuan tidak bagus. Bagaimana? Dia belum Kristen. Belum pengikut Yesus maksud saya. Agamanya udah Kristen. Tapi dia belum pengikut Yesus. Dari mana ayatnya? Matius 7 ayat 16. Ya, Pak Budi boleh catat ini ya. Saya baca. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Bagus kan? Dari buah. Buah itu apa? Karakter. Dengan kata lain Yesus bilang, dari karakternya kamu tahu dia siapa. Jadi Yesus memberikan sebuah ukuran adalah karakter, bukan khotbah. Khotbah boleh bagus ya. Saya ingat ini satu ilustrasi yang lucu juga. Dia katakan, seorang pendeta berkhotbah. Kalau kamu punya baju 2, bagi sama orang lain. Ya. Sepatu 2, bagi sama orang lain. Ajaran Yesus ya. Lalu anaknya dengar bapaknya khotbahnya bagus sekali. Jas papanya ada 2. Dia ambil 1, dia kasih sama orang. Papanya marah, dia bilang, kenapa kamu kasih jas papa sama orang? Kan papa bilang, kalau punya 2, kasih 1 sama orang. Papanya langsung bilang, kan itu buat anggota. Bukan buat kita. Jadi, khotbah sama tindakan harus sama. Kalau tidak, belum Kristen. Ya Pak Budi ya, semoga cukup menjawab. Thank you. Ingat, example, like Jesus as example, and Jesus as. Yes, please. Yeah, Jesus as example. Yeah. That's right. That's right. Yeah. Exactly. Pendeta, kita ada pertanyaan. Oke.
mengenai baca Alkitab, kan sudah cukup dengar saja dari telepon itu pelajaran atau mesti baca Alkitabnya, ada waktu buat baca Alkitab. Oke. Dan Good. cukup dengan mendengar saja di khotbah atau di acara-acara. Jadi biar saya baca Alkitab, yang penting sudah mengikuti acara di telepon, di internet atau lihat video. Ya, bagus Bu Sarah, menarik ini ya. Apa cukup dengar khotbah? Jawab saya, tidak. Tidak cukup. Ingat, Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat 3 bilang kan, pada akhir zaman orang akan suka mendengar yang menyenangkan telinga. Jadi kalau kita di internet, pasti kita cari yang kita suka, bukan? Ya, pengkhotbah yang kita suka, pelajaran yang cocok sama perasaan saya, sama mood saya. Tetapi kalau baca Alkitab, kita susah pilih. Kita baca, kadang menegur diri kita. Kadang-kadang menyadarkan kita. Jadi kita perlu baca Alkitab. Bukan hanya dengan dengar khotbah saja. Begitu Bu Sarah. Dan terima kasih. Ya, kita perlu baca Alkitab sebab penipuan pada akhir zaman akan makin samar. Yang benar dan salah hampir kita nggak bisa bedakan kalau kecuali kita baca. Ya, mungkin ada orang tua yang bilang, mata saya susah untuk membaca. Ada audio ya, ada audio Bible, boleh dengarkan itu. Oke, makasih Bu Sarah. Terima kasih. Terima kasih. Don't forget. Ya, thank you. So, terima kasih ya, saudara sekalian sudah mengajukan pertanyaan yang bagus, menyediakan waktu untuk belajar Alkitab. Ya, Tuhan memberkati saudara sekalian. Saya sangat menghargai pertanyaan-pertanyaan yang bagus. Mesti baca. Mesti baca. Jangan cuma dengar-dengar. Boleh tanya Pak? Oh, Bu Medi, oke. Pribadi ya, kepada Pak Buguan. Itu saya suka iri hati kalau Pak Buguan ada sesuatu langsung tahu di mana tercantum itu, makan berapa tahun tuh Pak belajarnya. Top share gitu langsung terdapat di sini, terdapat di situ. Aduh, jadi pengen juga gitu. Cuma accepted. Berapa tahun tuh belajarnya itu setiap hari, Tuhan yang berapa jam. menolong lah. Ya, apa namanya? Kita ingat itu kalau kita suka dan kalau kita sering ulangi ya. Jadi karena saya suka, saya jatuh cinta sama Alkitab itu kira-kira 10 tahun yang lalu, Bu Medi. Ya. Saya bertobat lagi. Jatuh cinta beneran ya. Dulu saya pernah jatuh cinta sama Alkitab waktu umur 20. Tetapi lama karena kesibukan saya lupa nggak rajin lagi belajar Alkitab. Dan saya makin jauh dari Tuhan ya. Saya merasa kosong. Dan satu kali saya bertemu dengan orang yang ngajar Bible study seperti ini. Hati saya seperti orang yang haus sekali. Dan sejak itu saya jatuh cinta lagi kepada Alkitab. Dan sejak itu saya nggak mau lepas-lepas lagi Alkitab. Begitu Bu Meti. Kalau orang jatuh cinta begitulah Bu Meti. Semoga saya jangan lupa lagi. Ya Bu Meti. Kita juga jatuh cinta. Cuma saya rasa Allah, Tuhan Yesus memilih namanya orang itu terpanggil. Saya rasa seperti Pak Yo, ya ini saya khusus ya, kamu Bapak itu terpanggil oleh saya untuk sampai bisa mengajar kayak begini. Saya rasa itu ada juga apa itu namanya, maksud Tuhan. Ya. Karena kayak kita ya banyak juga, kita dari kecil sudah tahu ya dilahirkan dalam agama ya Kristen, cuman tidak terlalu ya seperti Pak Buguan itu sedang gimana caranya itu kok bisa langsung itu semua ya, otomatis. Ya. Ya. Apakah Tuhan lihat hati kita? Apakah kita haus akan firman? Juga. Ya, jadi saya rasa juga Tuhan melihat hati kita ya. Oke.
Ibu Kori bilang itu, saya ingat sesuatu kutipan dari Rono buat ya, Bu Meti. God doesn't call the qualified, but He qualified the call. Jadi orang yang mau dipakai dikasih kemampuan. Bukan orang yang mampu yang Tuhan akan panggil. Orang yang mau yang Tuhan panggil. Mau asal mau ya. Oke. Membuka hati ya. Ya. Nggak ada yang hebat di manusia. Nggak ada yang hebat di manusia. Tapi kalau Tuhan bentuk, luar biasa. Ya, asal kita mau dibentuk. Ya. Terima kasih Bu Meti. Oke. Dan mau dipergunakan. Ya. Terima kasih. Saya sangat menghargai pertanyaan dan waktu. Terima kasih Pak. Sama-sama. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sampai jumpa minggu depan hari Senin malam ya. Jangan lupa kita akan belajar seri ini ya. Perumpamaan-perumpamaan Yesus dan mujizat-mujizat Yesus dan maksud di balik itu semua. Jadi nanti saya akan umumkan bahannya, nanti saudara bisa pelajari dulu di rumah. Semoga dengan belajar Alkitab, memahami perumpamaan dan mujizat, kita dijauhkan dari segala penipuan pada akhir zaman. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Saya kembalikan kepada Terima kasih. Terima kasih. Wah, terima kasih banyak Pak Ibu Guan, terima kasih. Kita berdoa dipimpin oleh Pak Buntaran. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas kesempatan pada malam hari ini. Kami boleh belajar firman Tuhan. Kiranya apa yang kami pelajari, yaitu mengenai harta yang terpendam, Tuhan memberikan kuasa hikmat kepada kami, sehingga kami selalu rindu akan mencari harta tersebut. Kami akan selalu rindu untuk belajar firman Tuhan, untuk mengenal karakter Tuhan, kasih Tuhan yang sangat luar biasa bagi kami, sehingga kami boleh menuruti apa yang firman Tuhan katakan. Kami akan dengan kuasa Tuhan, karakter kami hari demi hari akan diperbaharui menuju kepada kesempurnaan karakter Yesus, sehingga suatu saat kami boleh menerima kemuliaan daripada Tuhan, yaitu untuk hidup kekal bersama Tuhan di surga. Kami berdoa untuk Pak Bugan yang sudah membawakan firman ini dengan baik. Kiranya Tuhan selalu memberkatinya dalam pelayanan, juga dalam kesehatannya, memberkati keluarganya. Kami akan beristirahat malam ini. Kiranya Tuhan juga peliharakan istirahat kami, sehingga kami boleh memulihkan kesehatan badan kami dan boleh bangun besok pagi dengan badan yang sehat. Terima kasih Tuhan sudah mendengar doa ini. Mengampunkan segala kesalahan dan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak Pak Bun. Terima kasih banyak Pak Boguan. Terima kasih. Nggak ada Pak Togu ya? Pak Togu lagi tadi keluar kota. Oke. Saya tadi bel. Ibu, salam ya. Ada Ibu Peter Yonas ya. Selamat malam Bu Yonas. Ini kayak mirip-mirip nama Pak Ibu Guan. Ini adik ipar saya ini. Oh, kok mirip-mirip nama sih. Iya, keluarga saya. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Si Jun. Salam Si Buping. Nggak ikut Si Buping ya, nanti ajak juga.